Maaf, boleh berbagi meja? Kau... Mulai sekarang, jaga tempat ini agar bersih. Kenapa kalian masih di sini? Masih banyak tempat yang kosong. Kenapa harus pergi? Hei, Nona. Kau belum pernah dengar tentang Pak Owen? Bosnya Provinsi 6, Corey Owen. Betul. Pak Owen akan berkunjung ke Hanael malam ini. Dia punya kenangan indah dengan warung ini. Karena itu, kami akan menjamu Pak Owen di sini. Dan kalian tidak pantas berbagi meja dengan Pak Owen. Lebih baik kalian pergi dari sini. Sekarang juga. Jika tidak, ini akan menjadi akibat. Kalian membalikkan mejaku. Kenapa? Ada masalah? Bayar. Kau menyuruhku bayar? Ya, oh ya. Baiklah, akan kutambahkan bayarannya. Kuhabisi kau dan ganti semuanya sekaligus. Kalian semua, serang! Kau Selamat tinggal pada lenganmu ini. Kau berani, Pak Owen, mengangkat bosku menjadi kepala preman di Hanael. Kalau berani melukaiku, kau akan mati. Mari kita lihat. Bagaimana aku akan mati malam ini. Sombong sekali. Lepaskan dia sekarang. Bosku datang. Lebih baik kau lepaskan aku. Oh, baiklah. Keputusan yang bijak. Sudah, Klub. Sudah, Klub. Kau menantangku. Tidak. Bukan itu masalahnya. Dia duluan membalikkan mejaku dan membuang makananku. Aku hanya membela diri saja. Oh, jadi anak buahku menyakitimu duluan. Berhubung ada alasannya. Kalau begitu, berlutut di sini dan jilat makanan itu dari tanah. Lalu mintalah maaf pada anak buahku. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Kau sudah lama menjadi anak buah Corey, kan? Apa begini cara dia mengajari? Diam kau. Beraninya kau sembarangan memanggil Tuan Owen. Anak muda, kau menyakitiku, kau masih bisa hidup. Tapi Tuan Owen menguasai Provinsi 6 lebih dari setengah abad. Dengan mandat dari Istana Nagar, dia mengawasi grup Drake. Dia sangat berpengaruh dan kaya raya. Kau berani terang-terangan menghina Tuan Owen. Siapapun di sini, tidak ada yang bisa melindungimu. Bahkan jika Corey ada di sini, bisa apa dia padaku? Sepertinya kau sendiri yang memang menginginkan kematian. 3 menit. 3 menit. Beritahu Corey, datang dalam 3 menit ke warung di pinggiran selatan Hanael. Jika terlambat, keluarga Owen akan diusir dari Nam. Nona Lester, panggilan itu... Ini dari Tuan Ellis. Dia memberimu 3 menit datang ke warung di pinggiran selatan Hanael. Jika kau gagal, keluarga Owen akan diusir dari Nam. Bahkan aku sendiri pun tidak pantas mengundang Tuan Owen ke Hanael ini. Memangnya kau siapa? Hanya dengan telepon bisa menyuruh Tuan Owen. Kau bahkan ingin mengusir keluarga Owen dari Nam. Kaulah yang harus tahu diri. Ayo, kirim dia ke neraka. Kalian semua benar-benar cari mati. Kalian benar-benar cari mati. Tuan, kenapa Anda kesini? Minggir. Hormat pada Tuan Ellis. Corey dari Nam. Hormat pada Tuan Ellis. Tuan Ellis? Sampah. Apa kau buta? Lain kali atur anak buahmu. Lebih baik. Jika terjadi lagi, posisimu di sini akan diambil alih oleh orang lain. Baik. Aku mengerti. Tuan Owen, aku... Dasar bodoh. Bawa dia pergi. Ayo cepat. Paula, aku telah menemukan pria yang kau cari. Di mana dia? Di Hanael, Provinsi 6. Siapkan jet pribadi besok malam. Aku akan pergi ke Hanael. Hanael, Nona, besok malam kau ada pertemuan. Itu tidak penting. Kau tahu, aku ingin sekali melihat pria yang belum pernah ketemui sejak aku ditunangkan dengan. Bagaimana dengan kemajuan tugas yang aku berikan? Besok malam, Corey akan mewakili grup Drake untuk mengadakan pesta. Mengumumkan istri Anda, Nyonya Clark. Pemenang proyek pembangunan distrik baru dengan kontrak senilai 20 miliar. Grup Clark sebagai penopang ekonomi Hanael.
akan menjadi perusahaan terkemuka di Provinsi Nam dan akan naik ke tingkat nasional. Istri Anda, Nyonya Clark, akan menjadi tokoh yang diperhitungkan di lingkaran bisnisku. Kaya menjadi hancur. Ketika keluarga Clark bangkrut, aku kenal dengannya sebagai orang biasa agar dia tidak stres. Karena sekarang dia telah sukses, aku bisa merasa tenang. Jika tidak ada dukungan rahasia darimu, dia tidak akan seperti sekarang. Semua yang mereka miliki sekarang berkat dirimu. Tidak masalah. Sejak dia menyelamatkan diriku, semua yang kumiliki adalah miliknya. Halo? Ini Tyler, saya asisten Nyonya Clark, Lia Zimmer. Halo, Nona Zimmer. Dengar ya, aku tidak peduli kau sedang apa. Dalam 10 menit harus tiba di kantor CEO grup Clark. Nyonya Clark ingin bicara. Pak Ellis, dia? Tidak apa-apa. Antar aku ke sana. Sudah waktunya bagiku mengungkap identitasku pada Kaya. Halo? Ada apa buru-buru sekali? Tak perlu duduk, Nyonya Clark sedang sibuk. Tanda tangani ini, dan kau bisa pergi. Apa maksudnya ini? Apa kau tidak paham? Inilah akhir dari pernikahanmu dengan Nyonya Clark. Inilah akhir dari pernikahanmu dengan Nyonya Clark. Kenapa? Menurutmu, dengan statusmu saat ini, kau dan Nyonya Clark masih sama? Kau tak layak bersama Nyonya Clark. Aku tak layak. Benar. Nyonya Clark berhasil memulihkan status grup Clark hanya dalam 5 tahun, membuatnya menjadi yang teratas di Hanail. Dan besok, dia akan mencapai puncak baru saat menjalin kerjasama dengan grup Drake, sedangkan kau hanyalah seseorang yang tak penting baginya. Sampah yang tak berguna. Jangan pernah memandang diriku serendah itu. Identitas asliku tidak kau pahami. Tak bisa kupahami? Apakah menurut pandanganmu kau mempunyai kedudukan yang tinggi yang sebanding dengan Pak Owen, pemimpin dari grup Drake? Sebanding. Korek itu hanya pantas untuk berlutut dan membungkuk di hadapanku. Jangan bermimpi, Tyler. Sebaiknya kau tanda tangani saja surat-surat ini. Jadi kau masih bisa menerima kompensasi. Suruh dia langsung bicara padaku. Masalah sepele ini tak perlu merepotkan dia. Kau harus tahu. Dengan statusnya Clark saat ini, dia tak perlu memberitahumu untuk bercerai. Menghubungi dan memberimu kompensasi adalah sebuah tindakan terhormat dengan pertimbangan martabatnya. Sepele? Martabat? Setelah 5 tahun menikah dia ingin bercerai bahkan tanpa bertemu muka. Betapa tinggi dan mulianya dia sekarang. Tyler, kusarankan kau jangan bertindak bodoh. Tidak perlu banyak omong lagi. Aku tak akan melakukannya jika dia tidak muncul. Kau? Caramu ini membuat aku makin membencimu. Akhirnya kau muncul juga. $20 juta, tanda tanganilah. Mulai sekarang tidak ada lagi hubungan antara kau dan aku. Apakah pernikahan kita selama ini bisa diukur dengan uang bagimu? Terlalu sedikit. Lalu berapa maumu? Katakan padaku. Akan kuusahakan memenuhinya. Kau masih belum mengerti. Apakah di matamu kekayaan dan status begitu penting bagimu? Kaulah yang tidak mengerti. Tidak bisakah kau lihat ada jurang di antara kita? Tidak satupun rencanamu bisa kupahami. Bagaimana dengan perhatianku selama 5 tahun ini? Itu tidak berarti. Yang kuinginkan bukanlah perhatianmu. Kau tidak akan mampu memberi apa yang kuinginkan. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu? Apakah menurutmu kau memimpin kesuksesan keluarga Clark karena usahamu sendiri? Segala milikmu sekarang adalah pemberian. Berhentilah memuji dirimu sendiri. Kau menumpang hidup pada Nyonya Clark bagai benalu. Benar sekali. Sayangnya, dia tidak akan pernah mengerti. Status menentukan cakrawala seseorang, sedangkan dia tidak punya apa-apa. Kaya, inilah jam tangan yang kau inginkan. Saat kencan terakhir kita, $3 juta kuberikan untukmu. Kau bilang apa? Kencan? Apakah ini yang jadi alasan perceraian kita? Benar. Kau bisa melihatnya seperti itu. Tapi aku berharap kau mengerti. Aku menginginkan seorang pria yang tidak dianggap sebagai orang biasa atau beban bagiku. Baik, aku mengerti. Aku terima. Kuharap kau tidak menyesalinya. Jangan menyesal. Apa kau pikir Nyonya Clark akan menyesalinya? Kepala grup Drake akan hadir di Hanail besok. Membuka penawaran resmi untuk proyek $20 miliar. Kaya telah mendapat keuntungan dari grup Drake. Memastikan penawaran betul. Ketika hasilnya diumumkan besok malam, saat itulah Kaya menjadi CEO paling dicari dalam komunitas bisnis code.
Dan kau? Mungkin kau tak memiliki akses informasi dari masyarakat elit. Maaf. Kau berdiri di sini, hampir membuatku lupa kalau kau itu sampah tak berguna. Kaulah yang tidak punya akses. Penawaran terbuka. Grup Drake di Hanaya adalah atas perintahku. Perintah darimu? Mengapa kau tidak bilang penguasa Nam juga mematuhi perintahmu? Benar. Dia menaati perintahku. Kau sadar apa yang tadi kau katakan? Cukup. Melihat usaha kerasmu demi menyelamatkan muka, aku akan jujur padamu. Grup Drake dan keluarga Martin kami telah bekerja sama erat selama bertahun-tahun. Faktanya, kedatangan grup Drake ke Hanail ini berkat koneksiku bertahun-tahun menjalin hubungan dengan mereka. Kenapa aku tak pernah mendengar tentang kau sebelumnya? Koneksimu ya? Namamu Leo kan? Kau pikir kau itu siapa? Kau! Cukup! Tidak punya tanggung jawab, tidak berguna, idealis, dan lemah. Dengar baik-baik, Tyler. Menceraikanmu adalah keputusan paling logis yang pernah aku buat. Aku tidak akan pernah menyesali keputusanku. Baiklah. Kau luar biasa. Kau mengesankan. Aku lemah dan tak berguna. Ingatlah kata-katamu malam ini. Kembalikan gelang. Warisan ibuku untuk menantu keluarga Alice. Mulai sekarang, kau dan aku putus hubungan. Ambillah. Aku tak perlu barang sepele ini. Mulai sekarang, semua sudah berakhir di antara kita. Dasar tidak tahu diuntung. Kaya, apa kau ingin merayakannya dengan makan malam bersama? Tidak, terima kasih. Aku sudah makan malam. Oh iya, Pak Martin. Pertemuan terakhir kita hanya sebatas bisnis, bukan kencan. Ini terlalu berharga. Silakan ambil kembali. Maaf, aku melampaui batas. Aku hanya ingin membantumu menghilangkan beban itu. Oh ya, aku dengar orang yang mendukung Pak Owen akan hadir di pesta makan malam besok. Maksudmu? Orang dari Istana Nagar? Betul. Pria ini berstatus tinggi, hampir di atas semua orang. Aku cukup akrab dengannya. Bisa dibilang, kami teman dekat. Karena Pak Martin kenal baik dengannya, mungkinkah jika... Tentu saja. Akan kuperkenalkan dia saat pesta makan malam. Jika kau berhasil menarik perhatiannya, masa depanmu akan cerah. Terima kasih, Pak Martin. Tak perlu berterima kasih padaku. Oh, aku ada pertemuan lain. Aku permisi. Iya, baiklah. Lea, apa menurutmu keputusanku tepat? Tentu saja, Nyonya Clark. Hanya tokoh terkemuka seperti Pak Martin yang bisa membantumu. Seharusnya dia ada di sampingmu, bukan sampah tidak berguna itu. Pak Ellis, keluarga Martin menawarkan 70% aset mereka. Mereka ingin bertemu denganmu sebelum pesta. Keluarga Martin? Keluarga Martin telah bekerja setia di bawah grup Drake. Pemimpin mereka telah lama mengagumimu. Apa pendapatmu? Beritahu Corey aku akan menemuinya di pesta makan malam. Maksudmu, rencana kita berlanjut, tapi kau dan Kaya... Itulah sebabnya. Lanjutkan rencana. Aku menantikan reuni malam ini. Pak Martin, kenapa kita melepas penawaran? Nilainya $20 miliar. Keluarga Martin telah lama berkolaborasi dengan grup Drake. Hanya masalah waktu. Kita dapatkan 20 miliar saat keluarga Clark jatuh bangkrut. Bahkan kemampuan ayah tidak bisa menyelamatkannya. Tapi hanya dalam waktu 5 tahun, Kaya bisa membangun keluarga Clark ke puncak yang sedemikian tinggi. Kemampuannya luar biasa. Pertukaran proyek jangka pendek demi kepercayaan seorang jenius bisnis layak dilakukan. Selain itu, inti dari pesta makan malam ini sama sekali bukan tentang penawaran itu. Maksud Anda tentang orang itu? Betul. Malam ini keluarga Martin akan menemui dia melalui Pak Owen. Dengan keuntungan ini, Kaya terpaksa memanfaatkan koneksi keluarga Martin kita. Bila saatnya tiba, dia ditakdirkan menjadi milikku. Bagaimana dengan hubungannya dulu? Maksudmu mantannya yang tak berguna itu? Dia hanyalah badut. Orang itu bukan apa-apa bagiku. Carl, kita akan kedatangan orang penting malam ini. Jaga penampilanmu. Iya, tentu Mama. Aku akan... Tyler?
Mama, Carl, Masih berani panggil aku mama? Baru semalam kau bercerai. Sekarang kau berani datang dengan seorang wanita cantik pula. Tidak tahu malu. Ma, jangan bicara sembarangan. Mama bahkan tidak... Sembarangan? Kau itu sampah. Kau selingkuh dari Kaya, sekarang tertangkap basah dan bilang sembarangan. 5 tahun ini, aku tak pernah mengkhianati Kaya. Aku berani bersumpah, Ma. Bohong. Kalau kau tidak mengkhianatinya, kenapa dia menceraikanmu? Tyler, kau menghisap kekayaan kakak perempuanku. Sekarang setelah bercerai, masih juga kau gunakan uangnya bergaul dengan wanita lain. Kembalikan uang kakakku. Benar. Tidak pantas kau miliki harta keluarga kamu. Dengar. Pergilah dengan tangan kosong. Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Kurang ajar. Kau tidak punya hak bicara. Dengar ya. Tidak 1 sen pun. Aku ambil darinya. Omong kosong. Tidak 1 sen pun. Kau itu sudah jatuh bangkrut. Berhentilah berbohong. Aku tidak ingin membuang-buang waktu. Cepat kembalikan uang itu. Kau memaksaku untuk bertindak ya? Hah? Mama, bukankah ini gelang kakak? Kau mencuri barang kami ya? Itu adalah gelang milik ibuku untuk menantunya. Berikan padaku. Berikan padamu. Jika gelang ini pernah dipakai kakakku, maka ini milik keluarga kami. Kembalikan. Jangan harap. Kembalikan. Lebih baik kau hancurkan gelang ini. Brengsek. Carl, kau tidak apa-apa. Keterlaluan. Berani pukul. Mama. Kau memukulku. Penjaga, usir mereka. Kalian mau apa? Lepaskan. Lepas. Tyler, dengarkan aku. Ini belum berakhir. Aku akan beritahu Kaya tentang ini. Tuan Ellis, kedua orang ini Mereka kurang terdidik. Ajarkan mereka etika. baiklah. Jangan terlalu keras. Setelah itu, kirim mereka ke rumah sakit. Aku mengerti. Nyonya Clark, siapa dalam pesta ini yang layak Anda sapa? Lihat ke sana. Ketiga orang itu adalah para pria berpengaruh pemimpin 3 grup teratas Dinam. Mereka memegang nasib semua pengusaha Dinam. Lalu, siapa Tuan Owen? Tuan Owen lah yang mengendalikan nasib mereka. Tuan Knight, Nyonya Clark. Tuan Pitts, Tuan Lloyd, apa kabar? Saya dengar Nyonya Clark memperoleh kebaikan dari grup Drake. Mengesankan. Mari kucapkan selamat. Mari bersulang untuk Nyonya Clark. Di masa depan proyek-proyek kami akan membutuhkan dukungan Anda semua. Tentu saja. Nyonya Clark, lihat itu. Tyler. Maaf, aku permisi dulu. Berhentilah di situ. Bagaimana kamu bisa masuk? Melalui pintu depan. Jangan bohong. Apa tempat ini layak bagi orang sepertimu? Kau menyelinap di belakang kami ya? Kau mencoba mengganggu Nyonya Clark? Tyler, perilakumu ini membuatku sangat muak. Kalian berdua. Benar-benar terlalu sombong. Kau... Halo? Kaya, ibu dan adikku dikeroyok. Apa? Siapa pelakunya? Di mana kalian? Mantan suamimu pelakunya. Dia berhubungan dengan wanita lain menggunakan uangmu. Kami berdua memergokinya. Adikmu tidak tahan lagi dan marah padanya. Dia malah mengeroyok kami. Adikmu, Carl, harus dirawat di rumah sakit. Ibu melerai tapi malah dipukul juga. Kaya, kau harus bantu kami. Jangan beri ampun si brengsek itu. Ibu tetap di rumah sakit saja. Masalah ini akan kutangani sendiri. Kau buat Carl dan ibuku masuk rumah sakit. Kau buat Carl dan ibuku masuk rumah sakit. Kau memecahkan gelang. Tyler! Apa kau tidak punya adat? Mereka anggota keluarga Clark. Memangnya tak bisa bicara baik-baik? Kenapa harus memukul mereka? Sebelum kalian menuduhku, bukankah kalian harus selidiki kebenarannya? Tyler, aku sama sekali tidak menyangka kau berselingkuh sesaat setelah bercerai, bahkan balas dendam pada keluargaku. Begitu burukkah diriku di matamu? Kau bahkan tak bertanya apa alasannya. Apapun alasanmu,
Kau tidak berhak memukuli orang lain. Pergilah. Minta maaf pada ibu dan adikku di rumah sakit. Mereka lah yang harusnya minta maaf padaku. Tak heran Kaya menceraikanmu. Kau memang sungguh orang tak berguna. Malam ini, para tokoh terkemuka 6 berkumpul dalam kemegahan. Kau masuk tanpa diundang dan dikatitkan untuk hancur. Kaya memintamu meminta maaf semata-mata karena dia ingin menunjukkan jalan keluar bagimu. Tapi kau malah tak mensyukuri permintaannya itu. Aku tidak perlu petunjuk jalan keluar. Mengenai kehadiranku, tanyakan sendiri pada Korey. Jika aku tidak hadir dalam pesta ini, akankah dia berani memulainya? Banyak tingkah sekali. Siapa dia? Gayanya Siapa sombong dia? sekali. Tidak ada undangan, Iya. sombong sekali. Siapa sih dia? Hebat, hebat. Aku sungguh salut atas keberanianmu. Bukankah pria ini mantan suaminya Nyonya Clark? Sombong sekali bicaranya di sini. Benar-benar cari mati. Kau sudah gila. Apa kau sadari semua perkataanmu tadi? Apa kau cari mati? Beraninya menghina Tuan Owen. Berlutut sekarang juga. Kau ingin aku berlutut? Kaulah yang tidak layak. Jika ketua grup top masih belum layak, bagaimana jika aku pemimpin grup Million ikut bergabung? Belum cukup. Menarik. Jika aku masuk sebagai pemimpin grup Krantz, bagaimana? Masih jauh dari layak. Tyler, mereka bertiga mewakili puncak kekuasaan Dinam. Sepatah kata dari mereka bisa mengakhiri hidupmu. Haruskah kau memaksakan dirimu? Lalu bagaimana? Minta maaflah pada mereka. Aku bilang, mereka tidak memenuhi syarat. Tyler, hancurkan dirimu sepuasnya. Jangan libatkan Nyonya Clark. Kalau begitu, bagaimana jika keluarga Martin bergabung juga? Martin? Benar. Pesta malam ini bukan hanya dihadiri perwakilan grup Drake, tapi seorang yang lebih penting juga akan hadir. Dan keluarga Martin kami akan bertemu langsung dengan orang yang terhormat itu. Sekarang, apa sudah layak? Keluargamu itu sama sekali tak layak. Kau... Jika keluarga Martin bertemu langsung dengan orang itu, mereka akan dapat mengarahkan masa depan. Mereka tidak akan terhentikan. Desas-desusnya, dia adalah pemegang posisi tertinggi dan berada di puncak Istana Nagar. Aku tahu. Pada saat ini, kalian semua berharap mampu membuatku bertekuk lutut. Tapi maaf, kalian semua tak memenuhi syarat. Baiklah. Di seluruh Provinsi Nam yang luasnya 682.755 mil persegi, kaulah satu-satunya yang berani melawan kekuatan besar Nam. Karena kau begitu ingin menentang seluruh Nam, akan kupenuhi keinginanmu. Penjaga! Tyler, kau sungguh tidak berguna. Patahkan dulu kakinya. Mari kita lihat seberapa kuat tulang seseorang yang berani menentang Nam. Hentikan! Kalian bodoh dan juga sombong. Apa kalian tahu siapa dia sebenarnya? Mundur semua! Nona, apa kau membela dia? Awalnya ini semua bukanlah urusanmu. Sekarang kau harus meminta maaf padanya atas nama keluarga Martin juga ayahmu dan memohon jalan hidup bagi mereka. Apa aku tidak salah dengar? Jika aku tidak segera meminta maaf padanya, dia akan menghabisi keluargaku. Benar. Menakjubkan. Keluarga kami bukan sekedar akan menemui seseorang yang berkuasa malam ini. Demi menegakkan kekuatan dan pengaruh, keluarga kami juga punya pengaruh di Nam selama 50 tahun. Raja Provinsi Nam, yang terhormat Tuan Owen, bahkan mendukung kegiatan kami. Tidak mungkin dia bisa menghapus keluarga kami. Kecuali dia punya status yang tidak terbantahkan. Siapa bisa mengakhiri keluargaku? Dasar orang bodoh yang sombong. Kau berani memukulku. Lalu kenapa? Tapi kata-katamu itu hanya separuh benar. Cukup sepatah kata, keluargamu akan musnah. Yana, Ya, sampaikan perintahku. Majukan pertemuan dengan keluarga Martin. Suruh Korey membawa pemimpin keluarga Martin menghadap padaku. Nona Jenkins, silakan diminum. terima kasih. Tuan, mobilnya sudah datang. Baik. Setelah setengah hidupku kucurahkan dalam usaha, keluarga Martin akhirnya malam ini akan naik ke puncak. Naik ke puncak? Maafkan aku, Nona Jenkins. Aku tidak bisa menahan diri. Ketika Tuan Owen datang ke Nam, keluarga kami bergabung dalam timnya. Kami dulu
jadi bahan ejekan 3 keluarga besar, Pete, Nike, dan Lloyd. Dan kini, seiring berjalannya waktu, pengaruh mereka mulai meredup dan hanya tersisa kejayaan masa lalu. Kini, mereka semua menghormati Tuan Owen, sedangkan keluarga Martin kami bukan hanya memilih pihak yang tepat, tapi juga berprospek menjadi keluarga teratas di Nam. Tuan Martin, wawasan Anda luar biasa. Nona Jenkins, jangan bercanda. Dibandingkan kalian, keluarga Martin kami masih terpaut jauh. Nam ini hanyalah tempat kecil. Apakah Nona Jenkins pernah mendengar tentang Istana Naga? Tentu saja. Kabarnya itu adalah tempat tertua yang paling misterius yang ada di wilayah negara Kun. Betul. Istana Nagar yang megah selama 1 milenium. Dengan sejarah sepanjang negara Kun. Para pemimpinnya sangat berpengaruh, bahkan pemimpin lain dari wilayah sekitarnya memberikan penghormatan kepada mereka. Adalah sebuah misteri mengapa dia menghilang selama 5 tahun penuh, tapi sekarang dia telah datang kembali. Dia hadir di pesta malam ini? Betul. Jika keluarga kami dapat memanfaatkan kesempatan langka ini dan mendapat dukungan darinya, kami akan bisa mendominasi dan menguasai Provinsi Nam. Kudoakan yang terbaik untuk Anda, Tuan Martin. Lihat, Tuan Owen mencariku lagi. Halo, Tuan Owen? Stephen, lihat apa yang dilakukan anakmu. Kuberi kau waktu 10 menit. Segera datang ke pesta untuk meminta maaf. Jika aku tak melihatmu dalam 10 menit, malam ini akan menjadi kehancuran keluargamu. Tuan Owen, bagaimana? Penjaga, siapkan mobil. Kita pergi ke pesta penawaran. Tampaknya keluarga Martin hilang kesempatan jadi keluarga teratas di Nam. Halo, Paula. Undangannya sudah kudapatkan. Baiklah, tunggu aku. Aku segera datang. Paula, calon suamimu ini jauh lebih luar biasa dari yang kau kira. Nyonya Clark, pesta penawaran akan segera dimulai. Jika terus seperti ini, kita dapat nama buruk. Tyler, kau masih belum puas? Tahukah kau betapa buruknya akibat perbuatanmu ini? Apa harus kau membalasnya sampai sejauh ini? Sampai sejauh apa maksudmu? Maksudmu proyek 20 miliar itu? Kau tahu dengan jelas betapa pentingnya proyek ini bagi diriku dan seluruh keluarga Clark. Jika kau terus membuat keributan, akan mengancam nyawaku. Benar. Ini sangat penting. Begitu pentingnya hingga kau rela mengabaikan hubungan 5 tahun kita. Kaya. Kau sama sekali tak tahu kesempatan besar bagi kau dan keluargamu yang telah kau lewatkan. Minggir. Aku akan duduk di sini. Lihat, siapa yang bisa mengambil nyawaku. Berhentilah berpuas diri. Turunlah, bocah. Kursi itu adalah kursi kehormatan. Melambangkan puncak seluruh kekuasaan. Penguasa terkemuka di seluruh provinsi Nam. Hanya Tuan Owen yang sangat berpengaruh. Dan mereka yang ada di puncak dunia ini yang pantas menduduki kursi itu. Bagaimana kau tahu? Aku bukan seorang yang sangat berpengaruh. Bagaimana kau begitu yakin bahwa aku bukan orang yang bisa membuat Corey menunjukkan rasa hormatnya sebagai pemuncak kekuasaan? Omong kosong. Memangnya siapa kau? Apa menurutmu kau bisa melampaui kami? Siapa dirinya? Bukan untuk dipertanyakan. Hai. Kau benar sekali. Pesta malam ini dipenuhi dengan rakyat jelata yang rendah. Sungguh keterlaluan. Penjaga! Tunggu dulu. Taylor, aku akan memberimu cermin untuk berkaca, agar bisa melihat dirimu dengan baik. Yang pengecut dan egois. Kau pasti sudah banyak berlatih,
untuk pesta malam ini. Kalau begitu, baik. Kita lihat berapa lama kau bertahan dengan aktingmu. Nona, kau begitu muda dan cantik. Kenapa memilih untuk menuju kehancuran? Sangat disayangkan. Kaulah yang punya keinginan untuk mati. Pria ini tidak tertandingi di dunia ini. Kau sudah diperdaya olehnya. Dengarkan, dia itu sampah yang tidak berguna, yang diusir oleh keluarga Clark. Dia tidak punya status kekayaan, kemampuan, bahkan martabat. Menganggapnya sampah sudah terlalu bagus baginya. Malam ini kau memakai topeng, menunjukkan kekuatan palsu karena kau adalah sampah tak berguna yang diusir keluarga Clark, sehingga tak punya lagi tempat untuk berlindung dan tujuan untuk pergi. Sayangnya, Kaya melihat dirimu yang seutuhnya, kau benar-benar tak dapat diharapkan. Karena Kaya tak lagi memberimu kesempatan. Kau kehilangan Kaya, jadi melampiaskan kekecewaanmu. Bukan hanya kau yang hidupnya akan sia, tapi kau juga melukai keluarga Clark. Dengan sombongnya, kau bahkan membanggakan diri dan bertindak amoral di pesta lelang ini. Menurut pendapatku, kau hanya tidak tahan melihat kesuksesan keluarga Clark. Itu sebabnya, kau berusaha keras mengacaukan pesta ini. Kau punya keliaran imajinasi yang luar biasa, benar-benar membuatku terkesan. Hentikan sajalah. Taylor, apa kau pikir para elit ini tidak bisa melihat niat musuhmu itu? Tyler, inikah sebabnya kau berusaha membuat keributan terus di malam hari ini? Kau mengecewakanku. Kau tak akan percaya apapun yang kukatakan. Tapi kau percaya semua kata-katanya tentang diriku. Kaya, selama bertahun-tahun, pernahkah kau mencoba memahamiku? Kau menyalahkan Nyonya Clark? Kau sungguh lancang. Keluarga Clark 5 tahun mendukungmu. Apa kau tak punya nurani? Akulah yang menyediakan semua itu. Harusnya yang minta maaf adalah keluarga Clark. Cukup! Belum puaskah kau mempermalukan kami? Benar, aku tahu perceraian ini sangat mempengaruhimu. Tapi aku sudah memberimu ganti rugi. Dan kau? Apakah sedikit pun kau masih punya tanggung jawab sebagai seorang pria? Tutup mulutmu. Apa hakmu mengkritik Tuan Alice? Kau hanya tahu bersembunyi di balik wanita? Lupakan saja. Mengingat pernikahan kita dulu, akan kubiarkan kau hidup malam ini. Jika kau berhenti dan minta maaf, inilah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Tyler, kita berpisah baik-baik. Tidak perlu. Kau hanya tertarik pada usaha senilai 20 miliar dolar itu. Kenapa kau masih mau membantu orang yang sama sekali tidak menghargaimu? Selain itu, ulahnya ini telah menimbulkan skandal serius malam ini. Meskipun grup Clark salah satu pilar komunitas bisnis Hanael yang popularitasnya sedang menanjak, kau itu masih belum bisa mengatasinya. Itu benar. Pantangan terbesar pengusaha adalah perasaan mempengaruhi logika. Nyonya Clark, kusarankan kau berpisah dengan baik-baik. Jika tidak, keluarga Clark mungkin hadapi kejatuhan lagi. Nyonya Clark, sampah tak berguna ini berniat menyakitimu, juga keluarga Clark. Dia pantas mati. Tapi perusahaan ini hasil jerih payahmu, jangan ada masalah. Tyler, aku tahu. Kau tidak paham apa yang telah kulakukan untuk keluarga Clark selama 5 tahun ini. Aku tidak menyalahkan dirimu. Bagaimanapun, kita tidaklah sejajar. Ambisi kita berbeda. Pandangan dan tanggung jawab kita juga berbeda. Sekarang sudah seperti ini. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Apapun yang kau lakukan, atau kau katakan pada malam ini, keluarga Clark tidak akan mengakui hubunganmu dengan kami. Itu yang terbaik. Maafkan aku, Tyler. Aku sudah putuskan semua hubungan denganmu. Jangan begitu keras kepala. Tidak bisa bicara apa-apa lagi, Taylor. Dunia kita memang berbeda. Sebenarnya aku tidak mau membahas hal-hal sepele denganmu. Tapi malam ini, kau hina semua orang dengan kesombonganmu. Bahkan dengan sengaja berniat merugikan keluarga Clark. Provinsi Nam tidak akan tolerir orang sepertimu. Waktumu tersisa hanya 3 menit saja. Hanya 3 menit? Maaf. Tapi waktumu di sini sudah habis. Hadirin semua, sebagai putra tertua keluarga Martin, dengan ini kunyatakan, mulai saat ini, seluruh pengusaha Dinam akan mendorong kehancurannya sebagai pelajaran.
Orang ini tidak berpendidikan dan benar-benar jahat. Tidak bisa dimaafkan. Keluarga Knight dan grup Million bersedia bergabung dengan keluarga Martin untuk menjatuhkannya. Anak muda, setelah kejadian malam ini, nama burukmu itu akan tersebar di seluruh Nam. Namun, bagi dirimu, kesempatan ini adalah kehormatan sekali seumur hidup. Keluarga Lloyd dan grup Prince menyetujui keputusan ini. Rich dan grup Top juga setuju. Anak muda, kau harus paham kapan saatnya harus berhenti. 4 keluarga besar telah sepakat bersama. Ini kesempatan yang sangat langka. Dia benar-benar akan mampu bertahan. Keluarga Davis setuju menjatuhkannya. Keluarga Green setuju menjatuhkannya. Keluarga Bush setuju menjatuhkannya. Keluarga White setuju menjatuhkannya. Habisi dia! Habisi dia! Habisi dia! Kau sudah lihat? Tamat sudah riwayatmu. Nyonya Clark, untunglah kau menceraikannya. Jika tidak, keluarga Clark pasti akan terlibat. Tyler, apa ini yang kau inginkan? Setelah malam ini, kau tidak akan bisa lagi mencari pekerjaan apapun di provinsi Nam ini. Kau tidak akan dapat sedekah. Bahkan jika kau memohon, kau tidak bisa melarikan diri dari Nam dan tidak akan ada tempat bagimu di sini. Sekarang, masih mampukah kau terus berlaga? 1 menit. Apa maksudmu? Apa yang kau maksud? Tuan Owen dan ayahku akan tiba dalam 1 menit. Kau tak mengenal kata menyerah ya? Kalau begitu akan kubiarkan dirimu merasakan keputusasaan. Penjaga! Apa-apaan ini semua? Tuan Owen. Tuan Owen, Anda datang. Selamat datang, Tuan Owen. Selamat datang, Tuan Owen. Pada awalnya aku ingin kau merasakan keputusasaan secara perlahan. Tapi setelah Tuan Owen datang, kau akan merasakan penderitaan yang lebih besar. Kita lihat saja nanti. Baik. Dasar orang tolol tidak tahu malu. Nyonya Clark, Tuan Owen di sini. Untuk apa kita ke sana? Kau masih tidak mau bangkit. Kenapa kau selalu begitu keras kepala? Kenapa harus bangkit? Ada Tuan Owen di sini. Mereka tidak akan bisa menjulitkan dirimu lagi jika kau berusaha untuk memohon ampun padanya. Jika kau bersikeras untuk tetap duduk, kau akan membuat Tuan Owen marah dan kehilangan satu-satunya kesempatan. Ternyata kau masih belum mengerti. Di malam hari ini, mereka semua akan memohon kepadaku. Kenapa kau masih saja terus bermimpi? Lihatlah dirimu sendiri baik-baik. Kita telah menikah selama 5 tahun. Selama 5 tahun, kau tidak membuat kemajuan atau pencapaian apapun. Jika kami tidak menerimamu kembali saat itu, kau tidak akan mampu bertahan. Mereka telah mencapai kesuksesannya, sedangkan kau hanya bermimpi. Kau terlahir hanya untuk mengagumi mereka. Kenapa kau tidak bisa merendah? Kau salah, Kaya. Manusia itu terlahir tanpa perbedaan tinggi atau rendah. Meski aku ini berlatar belakang sederhana, tapi aku masih bisa. Luar biasa dan berkuasa. Koray. Aku Leo Martin dengan hormat menyambut Tuan Owen. Kalian semua sedang apa tadi? Tuan Owen, ada sedikit kesalahan dalam jamuan hari ini. Ada seekor lalat masuk. Lalat? Seseorang yang mencari kematiannya. Benar-benar bodoh. Tuan Owen, Anda tak perlu repot. Tuan Owen, jangan khawatir. Sudah ada orang yang segera menanganinya. Kalian semua sungguh berani sekali. Tuan Owen, mengapa ayahku tidak datang bersamamu? Jika Stephen ikut datang bersamaku malam ini, hal itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi kejayaan keluarga Martin. Tapi sekarang, apa kau lihat kehadiran dirinya? Tuan Owen tampaknya tidak puas dengan keluargaku. Tapi tidak seharusnya ayahku datang terlambat. Dari kata-katanya tadi, omongan Taylor, kalau Tuan Owen akan mendatangkan ayahku ke sini, adalah sebuah omong kosong belaka. Ternyata, dia hanyalah seorang badut. Mana mungkin dia orang berpengaruh? Tuan Owen, maafkan atas kelancanganku. Tadi mantan menantu keluarga Clark ini mengatakan bahwa Anda, Tuan Owen, akan membawa ayahku datang ke sini. Aku meragukan kebenaran kata-katanya. Jadi, bolehkah aku bertanya? Mantan menantu? Benar. Seorang pria tidak berguna yang 5 tahun menumpang pada keluarga Clark hanya untuk diusir pada akhirnya. Karena diusir oleh keluarga Clark, dia menyimpan kebencian.
dan berulah di belakang mereka. Malam ini, bahkan dengan beraninya, dia menerobos masuk ke pesta para elit ini. Dia mengabaikan semua yang hadir, termasuk kepada orang-orang yang berpengaruh di NAM ini. Dia bersikap sombong dan berperilaku tidak sopan, menghina semua yang hadir. Dia bahkan berulang kali menghina Tuan Owen. Kami mencoba untuk menghentikannya. Tapi sikapnya itu malah lebih sombong dengan bangganya duduk di tempat terhormat, seolah berada di puncak kekuasaan NAM. Kesombongan seperti itu patut diberi pelajaran. Benar, Tuan Owen. Kesombongannya ini tidak dapat diampuni. Aku mengambil inisiatif bersama dengan para elit lainnya dengan mengumumkan satu pernyataan bersama, bersepakat menghukumnya sebagai peringatan. Seorang bodoh tidak punya tata krama, layak bernasib seperti itu. Penghinaan pada Anda, Tuan Owen. Cukup baginya diganjar kematian. Ini kehormatan baginya menjadi musuh kami semua. Tapi kami tidak menyangka Tuan Owen tiba pada saat ini. Baik, baik, baik. Kalian melakukan dengan baik. Terima kasih, Tuan Owen. Aku hanya menjalankan tugasku. Mohon Tuan Owen tunggu sejenak. Kami akan tangani segera agar tidak mengotori mata. Tangani dia. Malam ini, kalianlah yang harus segera ditangani. Tuan Owen, ini... Korai! Korai! Tyler, kau sudah gila. Nyonya Clark, ayo pergi, lupakan dia. Biar saja dia mau mati, kita jangan terlibat. Memangnya kau siapa? Berani sembarangan di hadapan Tuan Owen? Tuan Owen. Apa kau buta? Tuan Owen, ini. Pergi! Gawat, Nyonya Clark. Tuan Owen rupanya marah besar. Dia memukul Tuan Pitts dan juga Tuan Martin. Ayo pergi, kita tak boleh terlibat di sini. Kalau tidak, proyek kita dan keluarga Clark akan terlibat, Nyonya. Tyler, aku sudah berusaha membantumu, tapi kau sendiri yang mencari kehancuranmu. Aku dan keluargaku tidak berhutang padamu. Ini ulahmu sendiri, jangan salahkan orang lain. Ayo pergi. Aku, Corey Owen, menyapa Tuan Ellis. Kami menyapa Tuan Ellis. Kami menyapa Tuan Ellis. Berdirilah. Tuan Ellis. Tuan Owen, ada apa ini? Mustahil. Ini tidak mungkin. Mohon maaf, aku terlambat. Silakan Tuan Ellis beri hukuman. Kalau kau tiba lebih awal, aku tak bisa menyaksikan peristiwa mengesankan dari para pengusaha elit kelas atas yang ada di bawah kepemimpinanmu. Tuan Ellis, aku siap bertanggung jawab. Aku akan menjelaskannya nanti. Tuan Ellis, silakan Anda duduk. Kursi kehormatan ini adalah puncak dari NAM. Hanya orang seperti Tuan Owen dan mereka di puncak dunia ini duduk di sana. Jika aku mendudukinya, bukankah menyebabkan kemarahan publik? Siapa berani? Tuan Ellis, silakan duduk. Kalau begitu, izinkan aku mendudukinya. Mereka yang tak menghormati Tuan Ellis akan bertanggung jawab. Tuan Owen, apa Anda tidak salah? Dia hanya mantan menantu keluarga Clark. Mengapa menghargainya begitu tinggi? Diam. Ayah. Bodoh. Berlutut sekarang. Ayah, ini... Jangan panggil aku ayah. Aku Stephen Martin tidak punya anak kurang ajar sepertimu. Tidak, Ayah. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kau berani bertanya padaku? Kau seharusnya tahu apa yang telah kau lakukan malam ini. Apa yang telah kulakukan? Yang kulakukan hanya... Ku abdikan seluruh hidupku. Membangun keluarga kita dengan susah payah. Kita hanya selangkah lagi menuju puncak kebesaran. Sekarang gara-gara kau, segala yang kulakukan selama ini hancur semua. Kau, biadab. Apa kau ingin hancurkan keluarga Martin? Aku tidak tahu, Ayah. Aku benar-benar tidak tahu. Ayah, kau harus percaya padaku. Ayah, tolong percayalah. Pergi.
Tuan Owen, saya Stephen Martin bertanggung jawab penuh atas segala yang telah terjadi hari ini. Sedangkan dia, kesalahannya tak terampunkan. Mulai sekarang, dia akan diusir dari keluarga Martin. Tuan Owen, hukumlah dia sesuai keinginanmu. Ayah, kau tidak bisa... Tutup mulutmu! Stephen, ingatkah kau kata-kataku tadi? Jika aku tak melihatmu dalam 10 menit, malam ini menjadi kehancuran keluargamu. Tuan Owen... Kau datang terlambat. Jangan. Tuan Owen, kami bekerja keras selama bertahun-tahun. Anda telah melihat dedikasi kami. Bagaimana bisa Anda... Saya mohon, Tuan Owen. Kasihanilah kami, keluarga Martin. Tuan Ellis. Sebagai kepala keluarga Martin, mengapa kau malah menghormat di hadapanku? Tuan Ellis. Menurut putra sulungmu itu, bukan hanya keluargamu akan meroket ke puncak malam ini, tapi keluargamu telah berkembang dan bertahan selama 50 tahun. Dan dengan didukung oleh Tuan Nam, apakah keluargamu masih butuh orang untuk menyelesaikan masalah? Bodoh. Dia sungguh bodoh. Bisa-bisanya mengatakan hal seperti itu. Seret dia kemari untuk minta maaf. Kau tunduk. Tuan Ellis, tolong hukumlah dia. Keluarga Martin sepenuh hati mematuhinya. Tadi, dia ingin mematahkan kakiku untuk melihat seberapa keras tulangku. Kemudian, dia meminta semua orang mendorongku ke kehancuran. Di mata putra sulungmu itu, aku hanyalah seorang menantu yang ditolak keluarga Clark. Kegagalan total, sampah, dan tidak bermartabat. Aku adalah aib bagi Nam dan pantas dihukum. Tapi sekarang, kau memintaku menentukan nasibnya. Aku khawatir aku tak layak menghukumnya. Baiklah, boleh aku bertanya kepadamu, jika kau di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Keluarga Martin, sungguh mengesankan. Aku. Keluarga Martin sudah terkutuk. Kau, semua ini karena kau. Kau telah menghancurkan keluarga kita. Kesalahanmu tak dapat diampuni lagi. Aku tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Kita hanya sejengkal menuju puncak keberhasilan. Dan kali ini semua berakhir. Tidak mungkin. Kalian semua pembohong. Tak ada yang tak mungkin. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Bawa dia. Inilah pilihanmu sendiri. Sudah kubilang, akulah alasan keberhasilan keluarga Clark. Sudah kubilang, akulah yang mengatur grup Drake sampai ke Hanaya. Sudah kubilang, aku datang ke sini lewat pintu depan. Sudah kubilang, mereka takkan mampu mematahkan kakiku. Sudah kubilang, kursi ini ditakdirkan untukku. Sekarang, apa yang kau lihat? Sekarang, apa kau percaya padaku? Kau sembunyikan semua ini dariku selama 5 tahun. Ya. Kenapa? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Semua ini tidak akan terjadi jika kau memberitahuku lebih awal. Jika aku beritahu, akankah kau percaya? Kau tak perlu banyak alasan. Nyonya Clark telah bekerja keras demi kemajuan grup Clark. Semua orang saksinya. Kata-katamu terdengar baik, tapi semua hanya alasan untuk menyalahkan Nyonya Clark. Tyler, kau seorang laki-laki atau bukan? Jaga mulutmu. Kau berani memukulku? Sepatah kata lagi akan kuakhiri hidupmu. Sudahlah.
Aku tidak tahu apa alasanmu menyembunyikannya dariku. Tapi selama 5 tahun ini, aku telah menuangkan segenap hati dan jiwaku. Dan memberikan segalanya demi membangun grup Clark. Kau tidak bisa mengabaikan semua usahaku itu hanya karena komentar sepele. Nona Clark, kau terlalu meninggikan semua pencapaianmu. Tuan Owen, aku... Tanpa dukungan Tuan Ellis, keluarga Clark bukanlah apa-apa, apalagi sampai tingkat saat ini. Saat keluarga Clark bangkrut, kau sangat terpukul. Aku khawatir statusku akan membebani dirimu. Jadi, aku pilih tetap di sisimu sebagai orang biasa. Untuk 5 tahun lamanya. Tapi sepertinya kebersamaanku selama itu tak ada artinya bagimu. Bukan begitu. Awalnya aku... Tak perlu kau jelaskan. Kepedulianmu akan kekuasaan dan juga status. Semua itu tak ada artinya bagiku. Yang dia katakan benar. Kau dan aku sejak awal tak pernah setara. Itu sebabnya kita tak bisa saling menyukai. Nona Clark, mulai hari ini kau berusaha sendiri. Apa ada lagi yang ingin bicara? Tuan Owen, sebenarnya malam ini hanya sebuah kesalahpahaman. Benarkah? Ya, kesalahpahaman. Itu benar. Seluruh situasi hari ini gara-gara keluarga Martin dan Clark. Kami bertiga tidak berniat untuk terlibat. Walau begitu, kami mengakui telah bertindak gegabah. Kami telah menyinggung Tuan Ellis. Tanpa memahami persoalan sebenarnya, saya Louis Pitts dengan tulus meminta maaf pada Tuan Ellis. Jika Tuan Ellis ada permintaan lebih lanjut, keluarga Pitts akan berusaha sekuat tenaga mematuhinya. Aku Amos Knight juga meminta maaf pada Tuan Ellis. Keluarga Knight akan berusaha sekuat tenaga memenuhi permintaan Tuan Ellis. Benar-benar, Tuan Ellis, keluarga kami dengan tulus juga minta maaf. Kami bertiga mengaku bersalah hari ini. Kami terjebak oleh kata-kata tipuan Leo. Kami sangat menyesal. Mohon terima permintaan maaf kami. Keluarga Green tulus meminta maaf kepada Tuan Ellis. Juga kami dari keluarga Davis. Keluarga Bush juga minta maaf. Keluarga White juga minta maaf. Jadi itu hanya kesalahpahaman. Aku tidak akan mempersoalkannya lagi. Pergilah menuju kehancuran kalian. Oh, Tuan Ellis, berhentilah bercanda. Benar, kau memiliki selera humor yang sungguh menarik. Aku tidak bercanda. Tuan Ellis, apa maksud perkataanmu? Itulah yang aku maksud. Tuan Ellis, permintaanmu itu terlalu memaksa kami. Kenapa? Kau tidak bisa? Bukan, Tuan Ellis. Kami akan berikan padamu kompensasi apapun yang kau usulkan. Apapun itu cukup kau sebutkan. Entah itu mobil mewah, rumah atau bangunan mewah, harta karun langka, bahkan saham kami. Tapi menuju kehancuran kami sendiri. Ketika kalian mengarahkanku menuju kehancuran, itu sama seperti sekarang. Itu hanya kesalahpahaman. Tuan Ellis, malam ini semua elit NAM berada di sini. Jika kau berkata begitu, itu berarti kau mengusir semua keluarga terkenal NAM. Lalu kenapa? Ada masalah dengan itu? Aku menghormatimu dan memanggilmu Tuan Ellis. Tapi tak seharusnya kau membakar jembatanmu sendiri. Jika kau bersikeras menyudutkan kami, aku takut itu akan membawa masalah bagimu. Louis? Tuan Owen, Anda adalah penguasa Provinsi NAM. Orang-orang NAM menghormati Anda. Namun, Provinsi NAM tak dapat menerima apa yang sudah dilakukannya ini. Apa kau tahu? Dengan siapa kau bicara? Tuan Owen, kami berkompromi. Malam ini, mungkin kami terlalu terburu-buru dalam mengambil tindakan. Karenanya, kami bersedia merendahkan diri, mengganti rugi, meminta maaf. Tapi, keinginannya menghapus semua keluarga elit NAM jelas tak bisa dilakukan. Semua yang hadir di sini, para tokoh terkemuka dan berpengaruh di seluruh pelosok Provinsi NAM, punya posisi terhormat dan koneksi yang luas. Jadi, hak apa yang dimilikinya untuk menghapus kita semua? Hanya dengan beberapa kata? Kau benar, Tuan Pitts. Keluarga Knight kami, salah satu keluarga teratas di NAM. Mana mungkin hanya sepatah kata darimu membawa kami dalam kehancuran? Tuan Owen, hal ini tak bisa dianggap enteng.
Tak masalah jika hanya lelucon. Tapi jika ini sungguhan, keluarga Lloyd kami tak akan menurut. Kalian mau memberontak? Tuan Owen berlebihan. Kami hanya mencari keselamatan diri kami. Permintaan maaf dan kompensasi tak masalah, tapi mengantarkan diri ke kehancuran. Apa semua yang ada di sini bersedia melakukannya? Keluarga Green menolak. Keluarga Davis juga menolak. Bush dan White juga menolak. Iya. Semua tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Aku sangat menghargai dirimu. Itu sangat mengesankan. Bagiku, kau tidak mengesankan. Tapi, kau perlu belajar etika dan paham kapan kau harus berhenti. Malam ini, jika semua elit di sini menyatukan semua kekuatan kami, kau tak akan bisa menahannya. Apa kau sangat yakin? Benar. Aku, Louis Pitts, telah mendominasi NAM selama 53 tahun dan mengangkat keluarga Pitts di posisi tinggi. Tanpa memandang statusku, aku dapat mengandalkan kemampuan dan keyakinan dalam diriku. Dan kau, selain penghargaan dari Tuan Owen, apalagi yang kau punya? Jika kau memang memiliki kemampuan untuk mengesankan semua orang, mengapa tidak kau tunjukkan pada kami? Baik. Jika kau bersikeras, akan kupuaskan keinginanmu. Yana, Ya, bangkrutkan keluarga Pitts. Dalam waktu 3 menit. Keluarga Pitts mungkin tak lagi di puncak, tapi jika warisan dan pondasi kami digabung, bukan sesuatu yang bisa dihapus hanya dalam 3 menit. Bahkan Tuan Owen mungkin tak bisa melakukannya. Cukup, Louis. Dengan kemampuan Tuan Ellis, 3 menit sudah cukup. Meski telah hancur, seharusnya kalian bisa bertahan. Tapi sekarang, inilah akhir bagi keluarga Pitts. Tuan Owen, Anda tak perlu membela dia. Selain itu, bukan hanya keluarga Pitts yang ada di sini. Benar. Keluarga Knight bersedia bergabung dengan Pitts. Keluarga Lloyd juga bersedia untuk bergabung. Baiklah. 3 keluarga teratas bersedia berbagi masalah dan menghadapinya bersama-sama. dimengerti. Sepertinya kau bertekad mengakhiri semuanya hari ini. Cukup. Kalian semua telah menghina Tuan Ellis. Penjaga, bawa ketiganya pergi. Tuan Owen, apa kau benar-benar ingin menjadi musuh elit NAM demi dia? Bagaimana mungkin keluarga elit NAM dapat dibandingkan dengan Tuan Ellis? Meski tak sekuat dia, kami masih memiliki posisi tinggi di NAM. Kecuali dia punya latar belakang luar biasa yang bisa menghancurkan dunia dan juga membuat kami ke kehancuran. Tapi hal itu tidak mungkin. Benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan Pitts, kabar buruk. Perusahaan kita terkena serangan rahasia dan kita diambang kebangkrutan. Apa katamu? Sebagai tunangan dari Paula Rollins, apa salahnya kalau dia menghabisi keluarga Pitts? Dia itu tunanganku dan akan segera menjadi bagian dari keluarga Rollins yang bersejarah. Apa menurutmu? Aku cukup layak? Keluarga Rollins dari ibu kota. Mungkinkah dia dari keluarga teratas di negara Kun? Legenda mengatakan setiap keturunan keluarga Rollins akan mendirikan garis keturunan sendiri. Dan setiap garis keturunannya mampu menjadi keluarga aristokrat yang berpengaruh. Pengaruh keluarga Rollins sebagai keluarga kelas atas tertinggi menjadikan mereka keluarga yang tak tertandingi di seluruh negara Kun. Dan bocah ini punya hubungan dengan keluarga Rollins. Tidak mungkin. Tak ada yang tidak mungkin. Dialah pria pilihan keluarga Rollins. Pengawal, antarkan hadiah. Keluarga Rollins mempersembahkan hantaran. Keluarga Rollins menghadiahkan kepada Tuan Tyler Ellis jam tangan Rolex edisi khusus Daytona, mobil Maybach Zeppelin, bangunan mansion Zora, Biasa. dan kartu hitam senilai 100 miliar dolar. Selamat bertemu. Semoga Tuan Ellis menerima hadiah kecil ini dengan senang hati. Dan kau adalah... Wait. You two are talking at the same. One at a time. Okay. Okay, Karim explain. We can create a WhatsApp group. Okay, WhatsApp. Okay, you have my number, so we'll create a WhatsApp group. Okay.
How do you accept payment? We use PayPal. You use PayPal, and then Thank you for joining in the meeting. I really appreciate you taking the time to join this meeting. Myself, M.A. Karim, I am the professional digital marketer and I provide all kind of digital marketing services all over the world. Till now, we have completed lots of projects with our client satisfaction, and also we have an agency in Bangladesh. If you want, I can send you all the details. sure. Can I ask your name? Alcina. Nice name. Thank you. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. So today's our meeting topic is YouTube SEO, right? Yes. Okay. After this conversation, you will get a clear idea about this matter, and we will discuss about this meeting for YouTube SEO and how can we elevate your YouTube channel to the next level. Right. Can I explain our services right now? Yes. Okay. We have three type of services right now. First is YouTube SEO, second is YouTube video promotion, and third is Google AdWords. So let's talk about our first process, YouTube SEO. YouTube SEO means search engine optimization. I think you notice that sometime when you search something on YouTube, then YouTube shows some videos top on the search list. It's happened because they include some specific keyword on their keyword section area. That's why YouTube shows their videos top on the search list. And we researched basically keyword and we find the best keyword for you. And when we include this keyword on your keyword section area, then your video also shows top on the search list. If anyone search on your niche, they easily find your video top on the search list. And it is a very organic way to grow a new YouTube channel. YouTube SEO refers to the process of optimizing your content to obtain more organic traffic. It's include various strategic or technique to grab your audience. So we are a professional digital marketer and we can perfectly do that. Let's talk about our second process. It's organic promotion. We promote your videos on social media like Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, etc. Because lots of people now using social media, and when we perfectly share your video on social media and promote it, then you will get some organic traffic from it. And we research your niche related people and we target them to convert on your YouTube channel. And our third process is Google AdWords. If you want some instant traffic on your channel, then you can choose our Google AdWords service. And but it's much expensive. That's why I cannot suggest you at the moment. Okay. We have two type of packages right now available. First is we can promote your channel by doing SEO and organic promotion. You can hire us for 10 days and we can work on your 10 videos for $120. And if you obtain our monthly basis package, then it will be 30 video for $300. You said 30 videos for 300? Yeah, per month. Are these videos that are already published or do you need them to be new, uploaded? It's depend on you. If you want to working on new video, we can do that. And if you want working your old video, then we can also do that. I see. Okay. Okay. And so the 120 is the YouTube SEO optimization and organic growth. Yeah. Does that, how does that work? So for example, I have, I think, so I have Instagram, like I'm active on Instagram. I do have a plan I have a lot of content that I'm going to be pushing out, that I'm working with an editor right now to help me create the videos. I spent 2 months in Southeast Asia. Okay. So I have a lot of like blogging content that I need to edit, and then I could see leveraging your support and help to push out, to do the SEO for these new videos.
if I have Instagram, I have TikTok, and then there's YouTube. What does that process look like? Like in terms of the social media organic growth. So I understand when it comes to YouTube, there are things that you can do to optimize the YouTube. What else would you be doing to help the social media organic growth? If you want social media services, it's separate services. For YouTube, Oh, it's separate. yeah, it's separate services. The $120 for 10 videos for just only YouTube video. We Okay. optimize your YouTube video, we promote your YouTube video, and also do your SEO for YouTube. Just only YouTube. Okay. If you want Instagram services, that we can also do that. What does that look like? Like, what is that process, and how much is that? Okay. If you want, you can hire me for a month for Instagram, and I can control your content and also find the best hashtag for you, and some strategies has for Instagram. How much is it for? How much is it? For man, $200. 200. Yeah. For how does that process work? So, do I have to give you the video first? Like, I'm trying to understand like the structure of. Okay. For Instagram, if you want to add admin on Instagram, then you have to give your login password. But for YouTube, I don't need your password. Yeah, because I could just add you as a manager. So for Instagram, I'm still trying to understand like what does that look like. So I have a target audience that I would like. I have a client. I have a target audience that I would like to build, and they are. They're a specific client. So, like, are you reaching out to people? Is it just hashtags? Like, how do you? Yeah, Instagram algorithm works on hashtag, and we research the hashtag for you. We research the best hashtag for your video niche, and also we can grow your Instagram by ads. We can help you to edit your content. Oh, like help create the content. Yeah. I'm just trying to wrap my head around what that looks like, because then what would be required of me, and then I don't mind giving you the access. It's what I'm trying to understand. How do you grow the Instagram account that is targeted, right? Like, is it just hashtags alone? Is it just hashtags or not that? Not okay? Because I could see value, like, and then do I need to create the content first, Yes. and then like upload it on a Google Drive and have you upload it for me, like. Also, we can edit your content, and we find the hook for videos. The hook? There's a hook? For hook, you can search on ChatGPT. What is hook? Hook is like first 1 minute. First 1 minute or 20 seconds, we can target your audience in the hook. Like in the video? Yeah. Okay. I kind of understand. I'm just trying to figure out what I want to know, like what is required of me. Like, is it because I have you have to create content. Then we can edit it and upload it. Okay, create content. Okay, so I have to create the content. Yeah. And what kind of because in my head, in my head, I'm like, okay, there's certain copies, like Instagram copies, where I'm targeting a specific group of people. I'm targeting first and second gen Asian Americans. Okay. Like,
I'm second generation immigrant. So my parents, they're from Vietnam, and I was the first one in my family to be born in America. Okay. And so I want to target other people who are like me, because I'm a coach. I am a coach. I'm an artist, and I want to help them heal and break generational cycles, because I know what it's like to be a child of immigrant parents, and so I share that background because I want to I want the messaging, the copy, the content to talk directly to those people. Yeah. And so I'm trying to understand, okay, when I do I create this video and I send it to you to edit? Yeah. What kind of, I'm just curious, what kind of edits do you make? And then copy, and do you post for me? Yeah, You do post for me? I do. So then I would need to write the copy for you as well. So you're doing the video editing, but then I would share with you the copy. Yeah. And then from the copy, I think what I'm understanding is you will tweak it way, to optimize it. First, you create the content and upload on Google Drive and send us the link, and then I will edit the video. I will edit the full video. Then I share with you. If you like it, then I will post it. Sorry, is your name Habib? Yes, myself, Habib. He is Karim. Habib, okay. I do SEO job in YouTube only. He do job in Instagram, TikTok, other services. Okay. See. He's an Okay. expert of Instagram. That's why I am asking with you. I see. So you do the YouTube and Kareem does the Instagram, or is Yeah. Kareem doing both? Karim also do YouTube as well. Oh, I see. Okay. I was a little bit confused because when I saw the email, I'm like, okay, I see Habib's name. I'm like, who's Kareem? I don't see Kareem's name in here. He's So, my senior. He teach me these things. oh, I see. Okay. Okay. So for Instagram, if you say it's $200 a month, how many videos? For 15. 15? 15? Yeah. Okay. I see. Okay. If I wanted to do, okay, got it. Just trying to, I have a small budget that I can allocate to this, like a smaller budget. Would you be open to Yeah. Please Do- share your budget. a, Share your budget. would you be open to doing like a test run on less videos, or to meet me in my budget, and we can do less videos just so I can better understand the flow of it, and to see what the flow is like. I've just started to, I had to make other investments in the business, and I was not anticipating this, but I would like to, for me, ideally, I would like a long-term partnership. So I'm going to share that right now. Yeah. So if you're open and willing to work with me now, and can be flexible, and we get results, I'd be willing to invest in this long term. It's just I do have a smaller budget that I need to work with, that I have to work with right now. Yeah. And the goal is to just, yeah. Yeah, but you need to understand organic growth cannot happen in overnight. You have to be patient. Yeah. Okay. I see. I understand. What has been your best case study, and time frame? You need to wait for 20 to 30 days for see the result, because organic growth take time. You said 20 what?
20 days. 20 days to 30 days. Okay, so it's about organic growth take time. okay. That's okay. So then, 22 days, so about a month, or right. I just wanted to know how long did it take, Kareem? How long did it take to go from the 10,000 followers to 18,000? It's depend on your content. It's depend on your video quality. If it's Yes, and to you're not answering. people reach out. People like your video. Well, no. Well, I understand, but you're not answering my question. Like, I just want to know how long did it take for you to grow his channel specifically? Like, because you say you start at 10,000. Yeah. Okay, great. And he has 18,000. I just want to know how long did it take? How long did it took? Okay, I am working on his channel for last 1 year. 1 year? Oh, okay. 1 year. Okay. 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 Can I ask you something? Can you share your Instagram? Yeah. Me? You want me to share it right now? Okay. Yes. So open any videos. Okay, so let's do this one. Do you want me to do sound or no? No, No problem. So okay, there is a text for your voice as well. There's my voice. Yes. your content quality is great. If we work on your Instagram, then it has lots of potentiality to go viral on in Instagram. Yeah. I mean, 300 is pretty little, so you can Yeah, only go up how here. You started this Instagram when? Over a year. But I think you didn't active over there, right? You not post a daily basis or weekly Yeah, basis. I mean, okay. My word for 2025 is consistent. Okay, I'm looking to be more consistent, but I do need help. So I have my other Instagram, and that one I have almost 3,000 followers. But I want to focus more on the business and dedicate this target audience. So If you if you want to grow on social media, then first thing is needed to consistent. You have to consistently upload. I understand. So that's why I'm like, hey, I'm also one person. So that's why I do see the value in getting help. Okay, so 120 for YouTube for 10 videos, you said? Yes. Okay. And then Instagram is 15 video. Sorry, you said 30 videos for No, 15 300. videos. Sorry, 15 15 videos. video include editing. or 200. Yeah. 15 video include editing. He will edit your video as well. Yes. Okay, so for your editing, are you okay, I'm just curious because I seen how you edit the other people, like their feedback. After this conversation, I will give you all the results. Okay, I'm just curious, like what kind of editing are you doing? I have a question. Okay, so are you I know it takes time to do it takes time to see results. Right now the price for Instagram is a bit higher than I would like to invest in. What can we do less videos for less? For last video, you want to work on your last video in Instagram. I just I want to see what you can do. I want to see what you can do. I just feel like 200 plus 120 right now. That's 320, and that's on the higher end for me right now. Okay, we can we can decrease some prices for you. If you have Okay. other issue, If you want both services, we will definitely discount something. yeah. Okay. I would like I want to try both. Really both. Again, I'm looking for
term partnership. So if this works out, and I get clients, then we can keep investing in this. Okay. Okay. If you want to purchase our YouTube or Instagram service, then we can decrease some prices and we can do it for $250 per month. For both. Yeah, for both. Okay. And then how many videos would that include for Instagram? Instagram, 15 videos. It would what? 15. Oh, you'll keep it at 15 for me? Yeah. Okay, you got me. Okay, let's make it happen. I'd be grateful for that. So, 10 videos. Sorry. 10 videos for YouTube and 15 videos for Instagram. Okay, 250. Yeah. Okay, I would love that. I'll sign me up. Okay. Okay. So we can start our work. Yeah. So I am down for that. What do you need from me to make this happen? I feel like I have a lot of homework I need to do. I need to make the videos and send them to you. For you, we need a editor access for YouTube. Okay. Question. For YouTube, it's only YouTube SEO. It's not YouTube editing, right? No. No. Not YouTube editing. Okay. Okay. Good to know. All right. Okay. Okay. What else? So you need access to the YouTube. We need to editor access on YouTube. It not include any password, but for Instagram, we need to ID password. Okay. So you use your password. Okay. I can do that. How are we communicating? How do we work together? Is it through email? We can We can get a group. You can share whatever details you want. Wait. You two are talking at the same. One at a time. Okay. Okay, Karim explain. We can create a WhatsApp group. I've never used that. How do you spell it? You know, WhatsApp. Facebook, WhatsApp. Yeah, WhatsApp. Okay, sorry. Yeah. First thing. I was like, I've never heard of that. Okay, WhatsApp. Okay, you have my number, so we'll create a WhatsApp group. Okay. How do you accept payment? We use PayPal. You use PayPal, and then You can pay us. Yeah, you can pay us 50% before starting our work, and if you're satisfied in our work, then you can pay another 50%. It's our payment policy. Okay. How many videos do you recommend that I have ready before we start? 2 or 3 videos. If you have 2 or 3 videos ready, then we can start our work, and then you can create some new content, and we can work on it. Okay. And then when you edit the videos on Instagram, what is the turnaround time? On day, minimum on day. 1 day? Okay. Because video editing take lots of time, and I want to provide you the best quality services. Yeah. Okay. And then you also help post as well. Yeah. Is it a part of your is it a part of your service to also post at optimal times of day? Because I know you're in a different time zone. So are you we can schedule it, and we work all night because most of our clients from USA. So we need to work on whole night. Because our time zone is afternoon and we work at night as well. Yeah. I see. Okay, I get it. I was in Southeast. We sleep in morning and working on whole night. I see. Okay. That time it's 10 p.m. 10:46 p.m. 10:46. So we're 11 out.
11 hours apart. Yeah, 12 hours, maybe. Yeah. Okay. I used to live in California. I just moved to Florida. So yeah, instead of 15 hours behind, or you're in Bangladesh. Yeah, we are I'm from Bangladesh, he's from India. I visit in Dubai, Turkey, in different countries as well. My dream is to come America as well. I will definitely come there one day. If you want to go right now, it's messy over here. Why? I know that's the very tragedy happened there. Yeah, Trump. If you want to design Okay. thumbnail, per thumbnail rate is $10. It's $10. Yeah, $10. $10 per thumbnail. Yeah, per thumbnail. Okay, that's good to it's good to know. It's good to know the cost. So for me, I have to okay, hold on. I need to write this down. So I would have to give for YouTube, I would have to give you the thumbnail. I would do the thumbnail, but when Okay. You can create thumbnail, we can do What you edit, can we do. can upload and do SEO only. Okay, understand. You can create thumbnail own, right? yeah. No problem. So I do the thumbnail, and then when you do the SEO optimization, so I have to, I'm just curious, I'm trying to understand the flow again. Are you posting on YouTube for me? No. So I can post it, Yeah, and you then you have can go in Yeah. and optimize it? Yeah. Okay. You can Okay. post on YouTube privately. Then we optimize all things. Then we publish your video. Okay. So when you do YouTube private, and then when you turn it on, or when Yeah. you switch it, Yeah. that's when the metrics will start to. Okay, got it. Okay, so I do the thumbnail, I do the description, and We you can go yeah. in. You do the description, but we can modify your description and update it. You can modify it to optimize. Yeah. We can optimize. And you can optimize the tags and all that. Okay, I understand now. Okay, got it. Okay, so 10 videos. And then for Instagram, I can send you the video without you have to create the video and send it to Google Drive. Then I will edit it. Yeah, I will edit it and send it to you. If you like it, then I will post it. Okay. And then inside the Google Drive, actually in the for the Instagram copy, I also would have to create a Google Doc, right? Like to let you know, hey, this is the copy that goes with this video. Yeah. And you can also modify like the hashtags or whatever to make it simple. Yeah. Okay. Got it. So I understand what my homework is. Okay. All right. So March is tomorrow. Or actually, I don't know. It might be March for you already. Oh, not yet. In a couple hours. Not yet. Okay. So we have all of March to see the outcome. Okay. Right? We have all of March to work together and also see the result of we can your help. Yeah. Very agree. Okay. All right. Okay. Thank you. All right. Do you have any questions for me? No. No, we don't have any question. You are really friendly. Okay.
Thanks for your patience and answering all of my questions. I have had people reach out before, and I said no. It didn't work out. But I appreciate you being flexible on the pricing, adjusting that for me. I appreciate that. Can you send me start the WhatsApp group, and I'm going to send you the email to send me an invoice. Yeah. It's going to be my PayPal account is going to be different from the email that we're talking through right now. So my PayPal account. Yeah, no problem. So just send the invoice to a different email now. Okay. Okay. All right. So I got homework I need to do. thank you for your time. Have a good day. And here Thank you. Yeah. All right. Sounds good. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye.